Ya Mas, ngomong tentang itu ya Mas, konektivitas jiwa manusia yang ada hubungannya dengan pikiran dan rasa. So, Ya apa ya Pak? konektivitas hubungan antara konektivitas jiwa manusia yang ada hubungannya dengan yang terhubung dengan pikiran dan rasa. So, Oh, rasa. nah, jadi apa ya istilahnya? Istilahnya itu bukan rasa, memverbalkan itu rasa perasaan. Yesus kasih nganu lah, pokoknya rasa lah. Jadi ya, perasaan, rasa apa nopo misalnya. Nah ini kebetulan ono pertanyaan aja ke audiens. Dia tanya gimana caranya melihat bukan merasakan roh so itu ya apa ini ada dia tidak tahu katanya oh caranya kita konektivitas antara jiwa manusia yang ada hubungannya dengan pikiran dan rasa supaya kita bisa membedakan oh ini pikiran misalnya oh ini rasa nah terus rasa pikiran dan rasa ini koneksinya terhadap jiwa manusia ini seberapa mungkin pengaruhnya terus seberapa jauh pengaruh terhadap jiwa manusia itu sendiri maksudnya. Oke. Supaya kita bisa membedakan ini rasa terus rasa jiwa apa rasa perasaan rasa pikiran ini mas ini rasa betul-betul keluar dari jiwa murni opo yang terkontaminasi karo pikiran gitu ya supaya kita bisa rasa itu akan peka kepada keilahian daripada rasa yang peka terhadap baperan perasaan baper itu kan orientasinya nang pikiran gitu. Tapi rasa yang menyentuh kepada ilahiat jadi kita supaya bisa membedakan ini konektivitas jiwa manusia yang ada hubungannya dengan pikiran dan rasa dan rasa itu mau rasa ini rasa jadi perasaan keilahian ya bermain kata-kata itu nggak ada masalah pada diri manusia. Jadi gini, tidak ubahnya gini loh. Di sini ada pikiran, akhirnya ada kolbu, ada lagi kita mengenali namanya batin, ada lagi rasa, terus ada lagi emosi. Makanya rasa itu apa perbedaan rasa dengan pikiran kan gitu kan? Terus posisi rasa itu di mana kan akhirnya gitu Pak. Itu karena sebenarnya kita terjebak pada setiap manusia itu kebanyakan karena dia terjebak di suatu kata-kata akhirnya dia tidak tahu gerakannya itu ada di posisi mana. Karena itu nanti esensinya ke jati diri. Kalau kita tahu jati diri kita itu akan tahu pikiran itu
bergeraknya seperti apa, rasa itu bergeraknya seperti apa, kolbu yang katanya kolbu itu bergerak seperti apa, batin itu bergerak seperti apa, dan posisinya di mana. Nah, akhirnya supaya kita lebih memahami sebenarnya kita harus bedah anatomi fisik, anatomi fisik dan anatomi mental. Kan gitu, Pak. Supaya paham posisinya gitu loh. Dan kenapa jadi rasa, kenapa jadi kolbu, kenapa jadi pikiran, kenapa. Supaya kita tidak terjebak kata-kata itu. Orang memahami pikiran itu kan seakan-akan bicara prasangka melampaui batas. Jadi sesuatu yang dia tidak pahami, itu mlebune ning rasa. Malik malik seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya ya kepingin rasa itu apa gitu. Terus pikiran itu ya apa. Rasa dan pikiran ini semua berada pada kelenjar kelenjar sel. Intinya di situ. Lah sel itu memori. Memori itu pikiran. Kalau saya ingin mengetahui ini, sel memori saya yang berhubungan dengan pikiran itu bisa menganalogikan. Ini gelas. Ya, oke. Okay. Saat aku ditabrak. Iki pikiran apa rasa yang menjawab? Ya, rasa. Iki sel loh, Pak. Nah, posisinya kan jelas. Jadi supaya gak anu dijelasno secara fisikal sih. Rasa apa pikiran? Supaya rasa itu apa? Gak berkutit euforia tentang rasa, gak berkutit euforia tentang pikiran. Kabeh wujud, Pak. Kan gitu. Saat kamu memandang, itu jelas. Gerakan rasa dengan gerakan pikiran. Ono kopi, rek. Tahu, B. Rasa enggak ini? Pikiran membaca ini kopi. Begitu melebu iki gak ono pikiran. Ya itu yang dikatakan rasa. Jadi rasa itu seakan-akan bukan pikiran, tapi tetap pikiran gitu loh. Karena memori. Makanya kita harus tahu pikiran itu apa. Pikiran itu bukan di sini loh, Pak. Bukan di otak. Otak ini hanya suatu holding mengidentifikasi sesuatu. Tapi di kulit ini ada sel, ada memori. Iki pikiran. Lek dijiwit loro, ada memori di sini. Kategori rasa, ya intinya adalah pikiran. Lah pertanyaannya kan pikiran seperti apa kan gitu kan. Supaya nggak bingung rasa di endi ya. Lah nanti saya jelaskan rasa, gak titik rasa kan angel. Batin, gak titik batin kan angel. Kolbu gak titik kolbu kan angel. Podo ambek aku jelasnya Tuhan tapi gak Tuhan lho. Kan angel. Akhirnya nggak boleh Tuhan gak mari-mari. Podo ambek uang didudui ngomong rasa tapi gak titik rasa. Akhirnya proses saya apa? Ya, selama gak inti dari kata-kata yang dia dengar akhirnya lebih pikiran, lebih pikiran memori yang ini sampai detik kapanpun ini nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya ya kembali lagi nang pikiran intelektual itu sendiri. Makanya kan intelektual, imajinasi, ya dan emosional. Itu posisinya di sini, Pak. Ini hanya di otak ini. Itu ada tiga. Emosional, intelektual, sama imajinasi.
cita-cita. Itu ndek kene gak ono tangan nyitak-nyitakno kepingin kan gak iso. Mengidentifikasi sesuatu ini kan. Tapi lek ngomong rasa, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu rasa. Jadi lek jempolanmu tidak mesti rasa loro. Kan jelas ya. Rasa iku ono di jempolanmu. Lek kon diketak, ndasmu iku loro ya iku ono rasa. Lah, dah tahu kan posisi rasa ambil ambil iki. Saiki bagaimana gerakan rasa yang berhubungan dengan ilahiyah, gerakan pikiran otak yang berhubungan dengan ilahiyah, kan jelas nanti posisinya. Karena di ini ki yo yo ono rasa, di wetengmu yo ono rasa, di sikilmu yo ono rasa. Jadi ngomong rasa sekujur tubuh ini. Ya nanti kalau kita bicara tentang hormonal, sel dan sebagainya, kelenjar dan sebagainya, ya itu yang membentuk sentuhan-sentuhan rasa itu bisa dikenali gitu. Makanya kenapa orang itu saat mengalami goncangan berat itu masuknya ke dada, sesek misalnya, kok koyok ini. Lah, karena kelenjar yang berhubungan dengan suatu keadaan yang tidak mengenakkan, ngantamnya itu adalah di jantung. Engkau jantungnya gak tahan merambat sesuai dengan peredaran darah. Pemumpanya di sini. Wakil darah kegelisahan itu digawa nang ndas, ngeluh, iso digawa nang weteng, asam lambung iso digawa. Kan gitu. Nah itu secara fisikal. Nah, bagaimana rasa yang dikatakan menjadi rasa ilahiyah, menjadi pikiran ilahiyah, kan gitu. Semua bergerak di rangkaian luar memori atau gerakan-gerakan rasa itu adalah gerakan-gerakan sifat atau gerakan hati nurani. Ini untuk memudahkan. Bahasa hati nurani kan sudah nggak asing gitu. Kalau kita sangkut pautkan dengan fisik kita itu jelas. Like ini berbuat sesuatu yang tidak baik. Kira-kira yang terserang kondisi itu secara emosional memori kelenjar mana? Kan jantung. Yang saat kita berbuat baik pun rasa gembira itu di jantung. Nah, kalau kita mau mengidentifikasi posisi rasa kelenjarnya di sini. Jadi hati nuranimu di sini. Baitu wahyu di sini kan kita. Ilahiyah itu di sini. Rasamu ya di sini. Kopi mlebu gulu, sing seneng jantung. Sing bisa menikmati keindahan rasa itu jantung. Kan seakan-akan itu. Ya memang itu bukan seakan-akan. Karena kelenjarnya di situ gitu. Makanya orang secara emosional saat kita sakit gitu. Kalau kita peka pada anatomi tubuh kita, sel-sel kita itu akan mengetahui posisi rasa. Tapi itu hanya berbentuk nilai-nilai fisikal, Pak. Maksud saya untuk menentukan barometer bahwa kita itu bergerak di nilai-nilai rasa kita itu di ilahiyah enggak gitu. Paling tidak secara kelenjar hormonal sel itu posisinya di sini. Paling tidak gambaran secara fisik diri manusia. Karena tidak terlepas memang. Dan semua kan terbentuk dari dedikasi pikiran semua yang akhirnya akan mempengaruhi psikologi kejiwaan, mempengaruhi emosional kejiwaan diri. Engkau balik menenang kelenjar dada lagi gitu. Parameternya jelas, secara fisikal jelas.
dari mental itu akan terindikasi gerakannya terindikasi pada mental. Nah itu rangkaian awal kita memahami tentang diri kita itu sebenarnya seperti apa. Gitu. Nanti rangkaian rasa yang saya lakukan ini loh yang saya membuat bingung kan jelas rasa itu lek digepuk ini rasa dan pikiran kan gitu. Pikiran adalah rasa. Makanya saya identik mudahnya gini. Rasa itu adalah hati nurani. Kalau kamu bergerak dalam nilai-nilai hati nurani atau bergerak dalam rasamu, yaitu adalah ilahiyah. Gitu. Tapi kalau kamu bergerak oleh alam pikiran di otakmu, itu belum tentu ilahiyah. Karena di sini ada daya cipta pola. Kalau di sini tidak ada daya cipta pola. Ini memori mutlak yang nggak bisa apa. Kalau ini belum mutlak, karena sih pikiran itu terus berkembang oleh pengaruh baru berkembang, oleh pengaruh baru berkembang. Nah ini kan enggak identifikasi tentang rasa itu nanti kalau kita pahami secara fisikal di situ. Mental pun sebenarnya nanti di sini. Nah, kalau kamu ingin mengetahui antara gerakan pikiran yang sementara kita agak fragmenkan ya bahwa pikiran anggap saja pikiran di sini gitu. Terus rasa di sini. Gerakan ini setiap manusia akan tahu. Lek memberikan kebaikan pasti ikut merasakan kelenjar tentang kesenangan. Kalau dia melihat kesedihan ikut memahami tentang kesedihan, di sini juga merasakan. Kelenjar ini akan merespon. Emosional kita juga gitu. Kelenjar ini yang merespon. Ya di sini posisi rasa. Termasuk bicara tentang gerakan yang katanya gerakan ilahiyah. Terbentuknya semua dari rangkaian ini. Bukan rangkaian ini. Kalau rangkaian ini itu yang secara umum dikatakan dipahami bahwa pikiran itu ini gitu. Terus rasa itu ini kan. Sebenarnya kan jelas di situ. Kita bicara rasa sebenarnya sudah tidak menjadi pencarian lagi tentang rasa itu. Tidak ada lagi pencarian tentang batin itu. Tidak ada pencarian masalah hati nurani. Semua ada dalam kelenjar-kelenjar setiap manusia. Lah, karena kata-kata ini yang menjadi suatu memahami esensi diri manusia menjadi buyar kan di situ sebenarnya. Makanya dibutuhkan proses tadi spiritual, kedirian untuk masuk ke dalam diri. Nah, ini kan kita bicara rasa dan pikiran ini kan bicara tentang diri kita, diri setiap manusia. Posisinya jelas. Gerakan kita itu akan membentuk gerakan yang jelas, rasa yang jelas, terus cara berpikir yang jelas. Nah, tadi tentang fisik, terbentuk dari kelenjar fisikal seperti apa, terus mental itu adalah dari pikiran. Jadi mental itu diawali dari pikiran. Akhirnya nanti mengadopsinya ya akan terasa lagi perbuatan yang baik itu karena pola berpikirnya isinya kebaikan-kebaikan, yang merasakan adalah nanti di hati nurani itu sendiri, dirasa itu sendiri. Perbuatan buruk ya karena pola pikirnya yang buruk, yang merasakan ya tetap ini. Apakah perlu dikembangkan bagaimana dengan rasa yang di luar? Ini baru rasa yang ada dalam diri kita.
Rasane alam semesta ya apa? Pikirannya alam semesta ya. Di situ juga ada rasa, makanya nanti ketemulah koneksitas itu. Hubungan antar manusia, nyambung rasa, kan gitu kan? Nyambung berpikir. Dengan alam juga gitu. Nyambung rasa, nyambung berpikir. Nggak ada koneksitas gerakan itu, ya nggak ada, nggak mungkin ada namanya sambung rasa, nggak ada yang namanya sambung pikiran. Termasuk sambung ilahiyah. Karena bicara ilahiyah itu yang berbentuk ilahiyah di luar diri kita itu kehidupan alam semesta atau kehidupan itu sendiri. Lah ilahiyah diri itu berbentuk perilaku atau sifat. Kalau kamu sifatmu adalah kebaikan-kebaikan yang sudah tidak dipengaruhi oleh pikiran tapi bergerak dalam rasa, itu yang namanya ilahiyah. Sifat kebaikan itu ilahiyah. Koneksitas rasa di luar diri kita. Dan nanti ketemu bahwa alam semesta itu punya rasa ilahiyah. Terus kita melihat alam semesta dalam dimensi pikiran kita. Di alam semesta ya ada pikiran. Kalau nggak ada pikiran, nggak akan nyambung. Nah, itu kira-kira sudah, sudah pas Kak, mengatakan rasa. Ada rasa secara fisik, ada rasa secara mental. Karena kalau mental itu ya tadi, karena mental kan nggak bisa di permukaannya ada di dalam. Tapi kalau fisik itu kan permukaannya ada di luar. Seperti saya memukul tangan saya sendiri ini ada rasa. Dan sadar tidak sadar rasa ini dari identifikasi pikiran gitu loh. Kenapa? Loro. Si ngomong loro ini tanganku pikiranku kan gitu. Jadi tidak ada bedanya. Pikiran dan rasa. Rasa adalah pikiran, pikiran adalah rasa. Cuman pertanyaannya, pikiranmu ruwet apa enggak gitu. Kalau pikiranmu ruwet, kamu enggak berjalan dalam pikiran rasa. Kalau pikiranmu enggak ruwet, pikiranmu adalah nilai-nilai ilahiyah, berarti kamu bergerak dalam rasa ilahiyah. Kan akhirnya gitu apa? Iki pikiranku apa rasaku ya? Ya rasamu ya pikiranmu gitu loh. Karena akhirnya gitu. Lek pikiranmu ruwet kon golek rasa sing gak ruwet itu gak ketemu masalahnya. Jadi rasa itu ya daya cipta pikiran. Nah, kalau kamu mencari apakah rasa saya wis ilahiyah, ya benak no pikiranmu wis ilahiyah apa belum. Karena nanti daya ciptanya yang membentuk rasa semua di situ. Terjadi perubahan pada rasamu itu nanti. Kalau kita melihat banyak proses orang, kira-kira secara umum, kalau saya tahu-tahu ditempatkan, misalnya sekarang alam saya alam tropis ya, saya tahu-tahu harus hidup di tempat yang dingin atau daerah yang ada salju. Saya bagaimana saya bisa beradaptasi antara perubahan perubahan apa suhu yang ekstrim berbeda. Ngomong rasa tok, ya kuatun Pak. Ngomong pikiran tok, ya kan. Di sini ada ada olah namanya, mengolah bagaimana rasa ini bisa menyesuaikan dengan suhu yang berbeda karena dedikasi dari pikiran menciptakan suatu dedikasi untuk memberikan perintah bahwa kamu sekarang sel-selmu gitu lah, sel kan gitu. Sel pada tubuh ini, sel katanya pikiran gitu. Kamu sekarang hidup di lingkungan yang berbeda dengan ini semua ada di sini. Jadi makanya ada olah rasa, ya kan? Kira-kira olah rasa itu ya apa? Kan gitu. Rasa ono di sini. Terus ngolah ya apa gitu. Wong iki gak iso lapo-lapo. Olah rasa tetap di sini kan untuk merubah dedikasi di sini. Di kelenjar ini supaya bisa merespon hal yang atau diperintah oleh ini untuk mampu mengenali
sesuatu hal yang mungkin berbeda. Akhirnya perubahan rasa pun bisa juga berbeda. Kalau berhubungan dengan fisik, suhu, saya di suhu tropis dipindah ke suhuan. Ini ada. Olah rasanya supaya saya nggak kedinginan ada. Nah, ini yang membedakan posisi rasa dan pikiran. Pada dasarnya adalah satu kesatuan. Makanya saat durunge kon kita itu memahami rasa, kudu kita pahami dulu pikiran kita. Karena semua ada di sini. Tinggal kamu, kita itu mau menciptakan rasa seperti apa itu jelas di sini. Kalau kamu pikiranmu isinya adalah ketakutan, rasa yang kamu jalani itu ya ketakutan. Kalau pikiranmu itu isinya adalah keberanian, rasa yang kamu jalani itu adalah keberanian. Ini kan jelas. Posisi kelenjare di sini. Kalau tadi makanya saya jelaskan tentang fisikalnya yang dibentuk oleh mentalitas. Mentalitas semua adalah di dimensi daya cipta pikiran. Jadi pembentukan perubahan kecerdasan sel itu dibutuhkan kecerdasan kegoiban pikiran atau mentalitas yang menjadi rasa itu. Dan akhirnya dia bergerak dalam nilai-nilai kegoiban rasa. Tidak berbentuk kelenjar lagi, tidak berbentuk suatu fisikal. Ya nanti orientasinya jelas nilai-nilai perilaku atau sifat. Kalau sifatmu kebaikan ya jelas itu adalah ilahiyah dan itu pasti rasa ilahiyah dan itu pasti pikiran ilahiyah dan itu pasti kolbu ilahiyah dan itu pasti batin ilahiyah dan itu pasti apalagi hati ilahiyah. Karena ada yang masalah yang ada yang menganalogikan rasa, ada yang mengada kolbu, ono yang menganalogikan batin, ono yang menganalogikan apalagi hati nurani, kan gitu. Jadi rasa, hati nurani, hati, kolbu, iki seakan-akan kan hal yang berbeda semua, termasuk pikiran. Jadi seakan-akan rasa melaku dewe, pikiran melaku dewe, kolbu melaku dewe, kira-kira awake dhewe ku murat marit kira-kira. Rasa melayu kan semua ini karena harmoni pada diri kita, harmoni tentang mentalitas maupun harmoni tentang fisikal sel itu. Nah, itu nanti bisa dikatakan pembentukan dari energi itu pada diri pikiran memberikan suatu perintah energi kebaikan. Akhirnya kelenjar kebaikan itu yang bergerak dalam seakan-akan dalam proses menjalani hidup.